Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Iman TV, para pendengar Radio Ar-Rayyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita mempelajari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Mempelajari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah, karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ke-11. Beliau mengatakan al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan wal yaqinu la yazulu bisyak. Al-aslu, hukum asalnya, pada dasarnya, baqa'u ma kana ala ma kana, tetapnya ma kana, sesuatu yang telah terjadi, ala ma kana, pada kejadian yang sebelumnya, pada kejadian itu yang sudah terjadi itu. Wal yaqinu, dan sesuatu yang yakin itu la yazulu bisyak, tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Para fitina azanillahu wa iyyakum, beliau dalam judul ini sebenarnya menyebutkan dua kaidah. Kaidah besarnya itu al-yaqin la yazulu bisyak. Sedangkan al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan, itu adalah merupakan pecahan, cabang dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Oleh karena itu, pembahasan kita pada malam hari ini kita tekankan pada titik al-yaqin la yazulu bisyak. Karena al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan itu adalah cabang dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Dan sebuah cabang pembahasannya nggak terlalu jauh dari pembahasan pokoknya. Bahkan lebih sempit sekupnya, wilayahnya, dibandingkan dengan pembahasan asal dan pembahasan pokoknya. Al-yaqin la yazulu bisyak itu adalah salah satu di antara kaidah besar, masuk dalam Al-Qawaid Al-Kulliyah Al-Kubra. 5 kaidah besar dalam agama, dalam fikih, yang dahulu pernah kita katakan dan sudah sering kita ulang-ulang, bahwa al-yaqin la yazulu bisyak itu salah satu di antara 5 atau 6 kaidah besar yang disepakati oleh para ulama. Karena kaidah itu kan ada 3. Ada kaidah besar,
yang cakupannya hampir semua masalah agama, masalah fikih, minimalnya, yakni mayoritas masalah fikih dan mayoritas masalah agama tercakup dalam kaidah-kaidah ini. Itu al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Yang kedua, kaidah besar tapi cakupannya di bawahnya, nggak kayak yang pertama. Itu diistilahkan oleh para ulama dengan al-qawaid al-kulliyah as-sughra. Kaidah-kaidah kecil tapi cakupannya luas. Tidak seluas yang pertama. Atau malah al-qawaid al-kulliyah ghair al-kubra. Yang hanya membahas satu persatu masalah agama, masalah fikih yang diistilahkan oleh ahli ilmi itu dengan al-dhawabit. Nah, kaidah ini al-yaqin la yazulu bisyak itu masuk dalam kaidah yang pertama, yaitu masuk dalam 5 besar atau 6 besar dari kaidah-kaidah hukum fikih. Apa makna dari al-yaqin la yazulu bisyak? Al-yaqinu sesuatu yang yakin itu la yazulu tidak bisa hilang bisyaki dengan sesuatu yang meragukan. Al-yaqinu itu sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti. Karena pengetahuan seseorang pada sesuatu itu berderajat. Ada yang sampai pada tataran yakin, pasti, ini ya, dipastikan, diyakinkan oleh hati bahwa ini memang semacam itu. Itu namanya yakin. Itu namanya yakin. Yang kedua, tidak sampai sekelas itu, tapi kebenarannya, kepastiannya itu hampir mendekati. Kalau bahasa kita yakin itu 100%. Kalau di bawahnya itu 99, 95, 97, sekitar itu mendekati lah. Tapi nggak sampai yakin. Itu diistilahkan oleh para ulama dengan al-dhannul ghalib. Atau ghalabatul dhann, prediksi kuat. Yang ketiga, 50-50, paruh-separuh. Nggak jelas titik kuatnya, nggak jelas titik bawahnya. Nggak kuatnya. Itu syak, sesuatu yang meragukan. Lah, yang salahnya lebih banyak dibandingkan kemungkinan salahnya, lebih banyak dibandingkan kemungkinan benarnya, itu waham. Al-wahmu. Jadi kalau yakin itu pasti benar. Yakin, mantap. Yang kedua, kemungkinan benarnya lebih kuat dibandingkan kemungkinan salahnya. Itu dhon. Nah, ini kan bertingkat-tingkat mulai dari 60, 70%, 90%, 80%, semuanya dhon. Tapi itu berlevel, bertingkat. Kalau 50-50, tengah-tengah, itu syak, ragu-ragu. Gini atau gini dia sama sekali nggak tahu. Kalau kemungkinan salahnya lebih besar dibandingkan kemungkinan benarnya, itulah waham. Al-wahmu. Nah, kalau nggak tahu sama sekali, itulah jahal. Kalau nggak tahu sama sekali, itulah jahal. Ada lebih parah daripada itu, yaitu nggak tahu, tapi ngaku tahu. Nggak tahu, tapi ngawur. Sok tahu, ngaku tahu. Itu al-jahal al-murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat. Lah, pembahasan kita sekarang adalah pada titik al-yakin. Titik al-yakin. Para ulama kita mengatakan bahwa sesuatu yang yakin itu kalau al-dhon itu sangat kuat, itu bisa mengambil hukum yakin. Oleh karena itu, sebagian ahli ilmu menafsirkan yakin itu adalah ma yujzamu bihi au yughlabu 'ala-dhann au yaghlibu 'ala-dhann. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah, hafizahullah taala,
dalam ta'liq beliau terhadap yakni Al-Qawaid wal Ushul Jami'ah, beliau mengatakan al-yaqin itu ma yujzamu bihi, yang dipastikan, au yaghlibu 'ala dzan, prediksi kuat. Jadi mendekati yakin tapi nggak sampai, itu juga masuk dalam hukum yakin. Itu yakin. La yazulu, sesuatu yang terjadi atas dasar keyakinan, itu dalam hukum agama tidak bisa disingkirkan, tidak bisa dihilangkan, hanya sekedar dengan keraguan-raguan. Jadi hanya sekedar dengan keraguan-raguan. Para hadirin azanillahu yani wa iyyakum. Kita buat satu gambaran yang mudah aja. Kita buat gambaran satu yang mudah. Kalau ada orang masuk waktu sholat, ada azan, dengar azan isya tadilah, azan isya, dia dengar azan, dia mau sholat. Salah satu di antara syaratnya sholat itu adalah harus suci dari hadas. Dia mau sholat itu kepikiran, ba'da maghrib tadi itu yang pasti sudah ngentut, yang pasti sudah kentut, yang pasti sudah batal, sudah pipis atau sudah kentut gitu ya, sudah batal. Tapi dia itu mulai ragu-ragu. Setelah ngentut tadi, setelah pipis tadi, sudah wudhu lagi atau belum ya? Sudah wudhu lagi atau belum? Diingat-ingat, diiling-iling, dia nggak ketemu. Sudah wudhu lagi atau belum? Yang pasti setelah maghrib itu sudah pipis, berarti sudah hadas. Kemudian dia itu ragu-ragu, setelah pipis tadi itu sudah wudhu lagi atau belum? Dalam kondisi ini apa yang yakin? Yang yakin itu adalah sudah batal wudhunya. Jadi wudhu maghrib tadi itu sudah batal. Jadi wudhu yang dia gunakan untuk sholat maghrib tadi sudah batal. Kenapa? Ya dengan kencing, dengan ngentut, itu sudah batal. Taib. Keyakinan ini setelahnya ragu-ragu. Sudah wudhu lagi atau belum, wudhu lagi atau belum, wudhu lagi atau belum, ragu-ragu. Jadi sudah wudhu lagi itu sesuatu yang meragukan. Maka hasilnya harus dipegang hukum yakin. Karena yakin nggak bisa hilang dengan keraguan. Berarti apa? Dia hukumnya adalah belum berwudu, sudah batal dan belum berwudu. Terus yakin bisa dihilangkan dengan apa? Yakin bisa dihilangkan dengan yakin yang sama. Anda katakan tadi, yakin itu mencakup yakin yang pasti atau mencakup ghalabatul dzan yang kuat. Prediksi tapi sangat kuat. Yakin itu bisa dihilangkan dengan yakin yang sama atau dengan prediksi yang sangat kuat. Gambaran kayak tadi, orang sholat maghrib berarti dia akan dalam kondisi suci. Dia yakin kalau setelah sholat maghrib itu sudah pipis. Kemudian dia pikir, setelah pipis tadi saya yakin sudah wudhu. Berarti sekarang nggak perlu wudhu untuk sholat isya. Itu misalkan begitu. Sah sholat isyanya? Sah. Kenapa? Yakinnya kencing sudah batal dengan yakinnya sudah wudhu lagi setelah pipis. Maka dia pada waktu isya ini berarti masih dalam kondisi punya wudhu. Tapi itu contoh kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Apa yang melandasi kaidah ini? Kaidah ini dilandasi oleh banyak dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Adapun dalil dari Al-Quranul Karim, Rabbuna Jalla wa'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 36. Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah. Sesungguhnya hanya ngiro-ngiro. Zon yang bukan kuat ya. Zon yang hanya ngiro-ngiro. Ngawur. Itu sama sekali nggak bisa menunjukkan pada kebenaran. Sedikit pun. Ayat ini menunjukkan kepada kita dua pemahaman. Pemahaman mantuk
dan pemahaman mafhum. Pemahaman mantuknya nek sekedar kiro-kiro, nek sekedar ngawur, tanpa landasan, gak meyakinkan, gak prediksi kuat, gitu ya. Itu sama sekali gak bisa digunakan untuk landasan kebenaran. Itu mantukul ayat, pemahaman tekstual dari ayat. Adapun pemahaman mafhumnya, difahami darinya jika sesuatu yang cuma kiro-kiro tanpa landasan itu tidak bisa digunakan untuk kebenaran, berarti yang yakin atau prediksi yang sangat kuat bisa digunakan melandasi kebenaran. Bisa digunakan untuk melandasi kebenaran. Itu dalil Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah, dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang terdapat dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari Muslim. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam syukiya ilaih, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluhkan kepada beliau. Ada orang yang wadul, ada orang yang ngeluh kepada beliau. Ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis salati. Ar-rajulu seseorang yang yukhayyalu ilaihi, yang dibayang-bayangi. Yukhayyal itu mempunyai hayalan, bayang-bayang, perkiraan. Annahu yajidu syai'a fis salati. Dia merasakan ada sesuatu yang dia rasakan tatkala di tengah-tengah sholat. Apa sesuatu yang dia rasakan itu? Sesuatu yang dia rasakan itu dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a. Apabila Rasulullah SAW bersabda, apabila salah satu dari kalian mendapatkan di perutnya, merasakan di perutnya itu ada sesuatu. Fa'ashkala alaihi, lalu dia itu bingung. Akharaja minhu syai'un amla, apakah sudah keluar sesuatu, kentut maksudnya, ataukah belum? Itu makna dari penjabaran hadis yang pertama. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, lebih tegas lagi lafadznya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, idza kana ahadukum fil masjid, apabila salah satu kalian sedang salat di masjid, fawajada rihan baina alyatai, dia mendapatkan antara dua pantatnya, itu maksudnya di dubur, itu ada angin. Berarti makna dari hadis ini ada diwadulkan sama Rasulullah SAW, ada orang itu yang kalau tengah-tengah sholat itu merasakan ngentut enggak gitu. Jadi kayaknya ada angin, kayaknya enggak, kayaknya ada angin, kayaknya enggak, kayaknya batal, kayaknya enggak. Dia mau batalkan sholat kok enggak yakin, mau meneruskan sholat kok kayaknya iya. Gitu. Itu namanya yuhayyal ilaih. Jadi orang semacam itu dilaporkan kejadian itu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajidariha. Jangan batalkan sholat sampai mendengar suara kentut atau mencium bau kentut. Maknanya sampai yakin kalau kentut yang itu salah satu tandanya yang nyata adalah ada suara atau mencium bau. Kalau nggak ada suara, nggak ada bau, tapi yakin, seyakin-yakinnya kalau dia kentut, dia berarti masuk dalam hadis ini. Hadis ini disebutkan oleh para ulama, Nawawi rahimahullah ta'ala dan para ulama-ulama yang lainnya adalah pondasi dasar kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Di mana hadis ini memberikan kepada kita dua pemahaman. Hadis ini baik dalam Sahih Bukhari Muslim ini maupun yang riwayat Imam Muslim tadi maupun yang riwayat Imam Tirmidzi memberikan kepada kita yakni dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, orang kalau sholat itu kan yakin kalau dia suci. Gak mungkin dia berani takbiratul ihram kalau gak yakin kalau dia suci.
Orang yang jadi dia itu berani takbiratul ihram salat tertentu, berarti dia dalam kondisi suci, yakin kalau dia suci. Tengah-tengah salat ragu-ragu. Tengah-tengah salat ragu-ragu, batal enggak, keluar angin enggak, keluar pipis enggak, ragu-ragu. Kata Rasulullah SAW, jangan batalkan salat. La yansarif, jangan batalkan salatnya. Kenapa? Dia masuk salat yakin suci. Tengah-tengah salat ragu-ragu, batal apa enggak. Maka al-yakin la yazulu bi asyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang meragukan. Tep. Pemahaman kedua, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai mendengar suara atau mencium bau, menunjukkan kalau benar-benar yakin batal, ya batalkan salatnya. Dia masuk salat itu dalam kondisi yakin suci. Tapi tengah-tengah salat yakin batal, ya berarti yakin yang pertama batal dengan yakin yang kedua. Yakin yang pertama dibatalkan dengan yakin yang kedua. Dan ini masalah yang disepakati oleh para ulama secara global. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, para ikhwatin azani Allahu wa iyyakum. Apa saja contoh penerapan dari kaidah ini? Banyak sekali penerapan dari kaidah ini. Ana mengambil contoh yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam kitab beliau ini. Beliau mencontohkan yang pertama, contoh-contohnya barusan Ana sebutkan tadi dalam masalah bersuci. Kalau orang itu yakin dia dalam kondisi suci, kemudian sudah batal atau belum, itu ragu-ragu, berarti pegang yakinnya, buang yang meragukan itu. Orang itu kalau yakin dia sudah berwudu, kemudian mau sholat kok dia ragu-ragu, setelah wudu tadi udah batal atau belum ya, berarti dia dalam kondisi suci, lanjutkan sholat. Kalau kebalikannya, orang mau sholat tapi dia itu malas mau wudu, kemudian dia mikir-mikir tadi itu sudah pipis, setelah kencing itu tadi udah wudu atau belum ya, wudu belum, berarti belum. Kenapa? Yang yakin sudah pipis, wudunya ragu-ragu. Hilangkan ragu-ragu, pegang yang yakin. Apa itu yang yakin? Sudah kencing. Yakin la yazulu bi syak. Tep. Para ikhwan azani Allahu wa iyyakum. Ini para ikhwan azani Allahu ini wa iyyakum. Begitu juga penerapan dari kaidah ini, pegang hukum asal. Hukum asalnya air itu suci. Hukum asal air itu suci. Taib. Ada orang mau berangkat sholat, sudah punya wudhu di rumah, mau berangkat sholat. Pada waktu mau berangkat sholat, ada sepeda motor lewat di sampingnya. Ini nerjang air, nyiprat ke sarungnya. Nyiprat ke sarung. Dia kemudian mikir-mikir, ini air suci apa enggak yang nyiprat ke sarung saya ini? Suci apa enggak? Suci enggak. Dalam kondisi itu apa yang dilakukan? Dalam kondisi itu yang dilakukan adalah, apa hukum asal air? Yang yakin dalam hukum air itu apa? Kita katakan al-aslu fil ma' at-taharah. Hukum asal air itu suci. Maka itu hukum asal itu yang yakin. Lah, yakinnya air itu suci. Tapi air ini yang nyiprat ini najis enggak? Ya. Kalau dalam kondisi itu berarti air ini sucinya pasti, najisnya meragukan. Maka pegang hukum yang yakin. Apa itu? Suci. Al-yakin la yazulu bisyak. Al-yakin la yazulu bisyaki. Nah, di antara kaidah juga dalam masalah ini, di antara contoh kasus dalam masalah ini adalah orang itu kalau tengah-tengah sholat ragu-ragu. Tengah-tengah sholat dia itu ragu-ragu. Ini rakaat kedua, rakaat ketiga, dia ragu-ragu. Usahakan untuk mencari titik yakin.
usahakan dipikir, oh sudah tahiyat atau belum ya? Sudah, berarti sekarang yang ketiga, karena nggak mungkin orang selesai tahiyat kecuali sekarang rakaat yang ketiga. Dipikir lagi tengah-tengah sholat, belum, berarti sekarang rakaat yang kedua. Tapi kalau kemudian nggak ingat, sama sekali nggak ingat, 2 3 2 3 2 3 2 3 itu sama sekali nggak ingat, maka pegang yang yakin. Apa? Kalau ini ragu-ragu, ini 2, ini rakaat kedua, ataukah ini rakaat yang ketiga, kemudian ragu-ragu, jadi kemudian ragu-ragu, maka berarti pegang yang yakin, ini rakaat yang kedua. Ini rakaat yang kedua. Kenapa? Kalau yang 2 itu kan pasti. Yang ragu-ragu itu kan yang ketiga. Yang ragu-ragu itu yang rakaat yang ketiga. Maka pegang yang yakin, buang yang ragu-ragu. Begitu. Nah, tak jauh dari ini kalau orang tawaf, orang muter Ka'bah itu tawaf. Ini antara 4 5 4 5 4 5 4 5. Pikir matang. Ketemu alhamdulillah, enggak ketemu 4. Enggak ketemu, maka berarti yang keempat. Faridatan Allah wa iyakum. Ini juga berlaku tidak hanya dalam masalah fikih ibadah. Ini juga berlaku untuk semua masalah-masalah yang lain. Baik itu fikih pernikahan, perceraian, harta benda, waris, dan berbagai macam yang lainnya. Ini kaidahnya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Tapi Allah alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari dalam kajian kita kali ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.